aja keluar jadi api nggak? Enggak, tapi udah keluar kan. Tapi kalau gini ada kan? Jadi udara, sumber panas, dan bakar. Tapi kalau fire point, nanti kenapa kita butuh heater? Nah, untuk menyalakan api. Kenapa? Kita di fire point-nya. Apa? Fire point. Halo Kang. Dibakar? Halo. Bakar ya. Bandingkan dengan ulang ya. Kita bandingkan. Lebih lama. Kenapa? Karena flash point-nya semakin padat molekul benda, semakin tinggi flash point-nya, titik nyalanya. Oke. Jadi kalau ini 20 derajat misalkan ya, 50 derajat sudah nyala. Tapi kalau padat gini harus butuh 100 derajat gitu. Itunya. Kenapa? Karena dia harus menerima energi panas dulu, sudah keterima tersalurkan dia akan terbakar sendirinya. Nah, sebenarnya segitiga api itu hanya berlaku untuk bahan bakar gas, hanya untuk gerak sebenarnya. Kenapa? Kalau untuk bahan bakar padat, sini harus diubah fasa menjadi uap dulu. Nah, saat kita panaskan dengan api terbuka, dia menguap. Ya, kalau di lab ini kan terlihat menguap. Nah, uapnya ini yang tersambar oleh si api kayak lilin. Ada proses di lab itu di lab fire ya, fire lab, api lilin sedikit mungkin ada dilambat, diperlambat. Jadi si api itu uap bahan bakar. Kayak gini lah, kita di pom bensin ya. Lihat ya kalau ngisi ada kayak tata perdana itu uapnya, itu yang terbakar itu. Flash point dia. Berapa menit dari pembakaran ini? Kurang lebih 2 menit. 2 menit. Ini nyala dia nah. Pengen cara. Oh, sentuh. Baterai. Ah iya. Bisa yang itu yang Oh. Baca. Tadi bikin apa arang kain itu berapa lama? 2 menit Bang. 2 menit. Kalau bisa bahan yang katun ya, katun atau lepis. Karena kalau bahan yang poliester dia malah ngumpul, meleleh. Alhamdulillah. Banyak alami. awal doang ya. Kadang api jadi gini nggak jadi jaminan jadi perapian. Pas masukin kingdom ini mati. Itu Si percikan ini buat nempel ke sini tergantung dari si kainnya. Tergantung kain. Balik lagi. Jadi kalau kainnya dia nggak bagus dia agak susah lama. Kalau mau pakai kampas itu kampasnya bagus tuh. Bisa ada nggak? Ada nih kampas. Kurang bagus kan kalau saya sih ini nggak bisa pakai kampas. Bisa pernah sekali, cuman Ini apa nih? kampas. Kayu karbon ini. Coba tes. Ini ser. Ini sama nih bahannya nih. Gitu ya. Jangan langsung ditumpuk juga. Sudah masuk. Udah pernah coba pakai apa enggak? Tadi korek tadi itu. Ini kayaknya pakai faktor paling ininya. mudah ya, paling mudah Oh, tadi enggak. selain korek itu ya. Cepet langsung ya? Langsung Bang. Nggak nyampe sehitung tuh. Di bawah 1 menit malah.
Terus tips kalau menggunakan lensa ya, lensa Loop. kaca loop, ya, ada tipsnya. Kalau berarti kan tetap harus tipis ya, luas penampang kan mempengaruhi kecepatan juga fire point-nya. Kalau pengen cepat nangkep panas, Mas, itu itunya yang sama yang hitamnya. pakai spidol hitam, kasih spidol hitam. Hitam kan menyerap panas kepada itu trik aja trik. Gitu. Jadi kalau mau pakai Nyalanya akan semakin besar gitu. yang punya bahan bakar oksigen, kita ngetes seberapa cepat dia membakar dengan panasnya. Toko, bang. Nah itu tuh lagi. Teta Apanya? hedron. Kalau tadi kan apa? Ini megangnya gini nih. Oh, rumusnya 5. Belum terbiasa masalah. 5 apa namanya? Segitiga 5 kali 5. Nah, ini bisa Pak. Saya Mantap ya. Mantap ya, mantap ya. teta hedron. Apanya? Kalau Beli teta lagi, jangan agak ketinggian. Nah, kecilan tuh. triangle juga teta hedron. Hexagon. Heksa ya. Heksa 6 kan? Heksa 6. Nah, penta 7 ya. Penta 7, 8 okta. Ya itu. Jadi kan tadi kan triangle kan, triangle of fire, segitiga api yang membutuhkan apa untuk penyalahan awal aja, penyalahan awal, belum ke proses pembakaran. Karena apa? Ya flash point kita di sana cuma titik nyala aja. Nah nanti Siapin ini. ya setelah semua terkontinu tiga itu bahan bakar masih ada, oksigen masuk terus. Nah nanti akan terjadi tetrahedron of fire, segi 5, rumus segi 5 api. Jadi reaksi-reaksi atom kimia dan lain sebagainya bereaksi terus, namanya ya rantai reaksi kimia api gitu. Jauhnya. Beda. Solar sama bensin beda detik nyalanya. Terus LPG sama karbon disulfid beda. Kayu, kayak contohnya ini aja kan. Balik lagi ke awal kan. Contohnya kan. Ini dengan panas yang sama kita nyalakan. Angin. Terus kita pengatang. Dengan panas yang sama kan. Cepat kan dengan panas yang sama. Tapi dengan panas yang sama nyalanya lama. Kenapa? Karena luas penampangnya besar. Kan titik nyalanya juga semakin besar. Kalau tadi butuh nyala 50 derajat, mungkin kalau ini harus 100 derajat baru nyala. Jadi ini kalau di lab ini ketahuan. Jadi si benda padat ini dikasih panas akan keluar. Jadi uapnya yang terbakar. Uap bahan bakar. Makanya rumus segitiga itu hanya berlaku untuk bahan bakar gas. Kalau untuk bahan bakar padat itu harus berubah fasa menjadi uap. Cair juga sama berubah fasa menjadi uapnya yang terbakar, ya. Uap bahan bakarnya. Oke. Berarti kalau ini gimana dengan tinder? Nontonlah. Ini aja ya. Sama kayak gini. Ini kita bakar. Bisa tapi bagian luarnya aja kan. Nah, ini dari bahan yang sama. Ini kita bakar. Udah gitu kan. Prinsipnya itu. Oke. Ini udah di tangan boleh buat kita bang. Silakan. Ambil berapa banyak? Ditanya lagi. Di tangan. Nanti ketemu bendara di belakang ya. Masalahnya kita mau datang hari ini. Lurus gitu. Iya. Nah, Silakan dibawa pulang, ada berapa banyak, ada hitung-hitungannya. nah. Jangan kan hujan, panas begini nggak bisa. Panas begini nggak bisa nih. Ada cahaya tapi nggak panas. Tapi saya pengen nyoba pakai center sebenarnya. Cuma dengan tingkat Kelvinnya ini Ya, lumennya harus yang 300 kan, 300 lumen. Pakai lampu tembak itu. Lampu tembak. bisa nggak gitu kan langsung. Jadi saya nyoba pakai baterai. Baterai pakai aluminium foil, cuman aluminium foil yang beneran. Dari cara teknik kita ngebentuknya itu nggak mesti sampai benturan keras banget. Dia itu lebih caranya nih, posisinya ini dia digesekkan ini paling enak.
bisa ngeliat ya. Iya. Jadi diginiin, tapi bukan diginiin. Kalau diginiin dia tuh batunya yang pecah. Jadi kalau misalkan simple kita hanya ngegesek aja dan nggak butuh inian, dan si permukaan si batu itu harus tajam, si besinya juga harus pas posisinya begini. Jadi ngegetoknya itu posisikan kita itu gini. Kalau gerak lambatnya dia begini aja. Gesekan. Ayo, Bukan benturan ya, tapi Kalau gesekan. benturan, Ya, pecah. nah ini kalau misalnya begini, Dia gesek. saya nggak keras. Iya. Malah justru itu efektif soalnya gesekannya lebih lama. Percikannya itu kita pakai bisa seni ini, gesek kita ya. bisa arahin ya. Kalau cepat gesekannya lebih. Memang kalau misalkan ini tentangnya itu jangan langsung deket begini, kita harus memang agak lebih jauh karena takutnya bukan hanya batu tapi percikan si apinya yang nempel, karena itu kan cukup lumayan tinggi suhunya si api ini, walaupun nggak panas kita pegang. Sama kayak Vero juga sebenarnya pernah saya coba temen di lab itu, hasil bunga apinya ini kurang lebih sekitar 900 sampai 1200 derajat suhunya, suhu bunga apinya, tapi berapa sekian detik dia langsung habis mati. Nah itu jadi sama, ini pun juga seperti itu gitu, cuma memang kalau ini lebih rendah, makanya dia tuh butuh tempat penampungan lagi nih, kecuali ini kalau ini kan dia langsung bisa langsung bakar. Kalau ini saya sih beli gitu kan, kalau mau bikin custom dia model mana tadi? Nah itu kayak gitu, itu custom ya. Pakai kikir bisa, pakai Besinya bukan besi Karbon yang biasa. high carbon bang. Ini emang di Jadinya sih yang mengandung karbon tinggi itu gampang ngarat bang. Ya saya bilang tadi pakai. Berarti belinya kalau di tempat ini beli di mana kalau beli? Biasanya sih kalau di grup Online. Bushcraft juga banyak biasanya yang jual di Besinya belinya di komunitas ya berarti ya. komunitas di Eger. Iya, pokoknya di kita toko seperti itu. Ada net. di kita di Baung ada namanya Baung sama Baung Mbak sama Alfi ada ya, dia jual ya. Alfi juga Pernah jual Alfi. cuman kalau yang bikin custom gitu tergantung si pembuat besinya tuh bisa nggak dia tuh nge-treatment supaya dia nggak terlalu keras, karena kan setelah dibentuk dia kan disepul lagi. Iya. Nah caranya punya itu terlalu keras dia hancur, pecah, patah besinya, terlalu empuk nggak mau keluarin api. Oh ada tekniknya gitu ya. Ya balik lagi ke si maker, makanya kalau yang beli kayak gitu sebenarnya sih ya idealnya memang harus tes. Si penjualnya itu ngetes, nge-review sendiri ini, jadi ini nomor sekian, misalkan ada beberapa banyak nih dinomorin sama dia, itu nomor sekian dites sama dia itu kalau percikan api udah itu cukup nge-review bahwa itu masih bisa kepake, karena kadang orang ngejual nih cuman belum dites nih, pas jalan di rumah kok nggak nyala-nyala gitu kan. Nah kadang saya dari beli fire cutter begini kan suka dapat ini juga masih bisa, cuman butuh teknik juga kasih lagi gitu kan, kayak gimana kita cara nyalainnya aja. Ininya emang ya ini masih kurang percikan api. Lebih mana bagus sama ini Pak? Lebih bagus itu lah lebih gede, gampang. Percikannya sama. Percikannya apa tergantung kadar karbonnya gitu, semakin tinggi semakin iya, semakin tinggi semakin banyak percikan. Tapi balik lagi ya ke kondisi di mana kita lagi berkegiatan, terus cuacanya seperti apa ya. Jangan saklek juga, gue mau pakai bodrilnya nih, mau hujan kayak gimana, buang-buang energi itu malah Indomie mentah dah. iya, yang ada Indomie itu malah dibuang-buang, kagak nyala-nyala api kayak gitu. sampai botak serewan jadi lagi juga ya, nggak jadi. Jadi kalau emang kita mesti pakai korek ya udah pakai korek aja udah. Tapi kalau mau belajar, kalau api udah nyala, udah ini kita mau belajar nyoba bikin nggak apa-apa. Jadi kita sama aja kayak ngelatih skill juga gitu kan. Jadi kondisi darurat kita udah nggak kaget. Iya. Dan prinsip pembelajaran dari saya ngerangkumin gitu ya. Cuma 3 huruf. Kalau menyerah lambaikan tangan ya. Iya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kebanyakan orang itu hanya sampai di T. Dia coba ngamatin, dia tiru, berhasil, udah puas. Kenapa nggak bisa sampai M modifikasi? Kan apa? Cara orang itu masing-masing beda. Kalau saya ajarin seperti ini tuh kamu susah, misalkan susah nih gitu ya, dia punya caranya sendiri, ya udah pakai. Pribadi unik. Iya. Jadi kadang orang hanya sampai, gue ngikutin caranya Bang Pedia ini, nyaranya begini. Itu kita nggak bisa gitu kan? Karena cara orang tuh masing-masing beda. Ini tujuannya sama, nyalain api, udah. Caranya beda-beda ya terserah gitu kan.
ini bukan ilmu matematika atau ini ya. Iya. Walaupun ini menggunakan ilmu fisika, Tapi tapi jalannya nggak saklek kayak matematika rumus ini gitu. jadi kalau emang misalkan manusia saya hanya bisa pakai ini nih, pakai korek, ya udah pakai korek aja dulu. Belum tentu juga orang suruh nyalain api pakai korek bisa. Di sini bisa, tapi suruh nyalain api kayak tadi juga belum tentu bisa. Coba aja. Ya, iya. Bisa pakai korek aja dah. Udah keburu ganti duluan ya Bud ya. Ya. Cacing udah pada ini. Nah, jadi intinya itu aja dulu semua, mulai dari belajar cara buatan api, belajar dalam anggota juga Bang Irawan juga ikut bergabung Angler Relawan Cikarang sama Rehab Kali Cikarang dan Taman Hati. Jadi untuk materi hari ini kita ambilnya ke mancing. Cara nanti ada teman-teman juga untuk bagian pemasangan dari awal alat yang kuno dulu ya, yang zaman dulu sebelum ada apa reel gulungan kita pakai jorannya bambu. Ya, kalau yang ini, kalau ibaratnya ini, kalau dulu zaman nenek moyang saya juga udah pakai bambu dulu mancing itu, cuman pakai tali biasa, dia pelampungnya juga nggak ada pelampung, juga sendal jepit dipotong. Iya, itu dulu. Saya juga ngalamin. Iya, saya juga ngalamin. Cuman nanti ada teman-teman dari anggota ini juga, anggar semua ini dibuat belajar masang, cara masang talinya, masang kail sama timah.